kalau proses itu kemudian ada pembuktian-pembuktian yang berkaitan dengan kecurangan atau dugaan kecurangan, ada pembuktian-pembuktian yang lain yang berkaitan dengan unsur-unsur kepalsuan dan sebagainya, bisa dibawa ke ranah pidana. Bisa, tidak ada masalah. Oke. Seperti tulisan saya itu. Sehingga kan saya katakan itu dugaan. Ya, Jika ada dugaan. dugaan kecurangan. Gitu. Ya, ada. Ya, kalau nggak salah Itu. tulisannya yang dirugikan dengan perbuatan curang yang diduga dilakukan. Ya. Oke. Iya, diduga. Artinya ada dugaan-dugaan kalau memang ada perbuatan curang atau itu yang diduga bisa dilakukan OC atau SC atau panitia dan lainnya, dan bisa dibuktikan, bisa dibawa ke ranah pidana. Pasal 55 dong itu mah. Pasal 55 itu turut sertanya. Ya, turut sertanya masih bisa. Turut sertanya. Nah, masih agak yang menarik ini, Kang Bro. Ini kan Kongres, itu kan untuk memilih ketua umum dan DKP anggota. Kan begitu. Tadi Kang Bro sudah jelaskan panjang lebar, itu ada namanya narasinya, perjalanan menuju ke Kongresnya lah. Iyalah. Ada peristiwa-peristiwanya. Nah, kalau saya kaitkan dengan kondisi saat ini, itu kan untuk menuju ke Kongres itu kan diundurnya waktu berapa kali. Kan gitu. Kalau kita runtun, kalau berdasarkan tulisan Kang Bro kan meruntunnya dari Batu Malang, kemudian ke Pekanbaru, dari Pekanbaru iyalah. muncul Bahkan lagi. saya Makassar. Ya, dari Makassar. Coba baca pasal 12. Dari Makassar. Iya. Nggak boleh diabaikan Makassar. Putusan Makassar itu kan di Jabar. Itu kan yang menjadi geger toh. Iya, awal betul. Ya. Bludernya kan di AHU terus. Iya. Surat termasuk surat itu. Munculnya surat akhirnya. Tapi saya nggak percaya kemudian AHU itu mengkambing hitamkan Jabar sama Makassar. Tadi kan narasinya kan seakan-akan karena ada surat dari Jabar sama Makassar kan. Iya, betul. Di press release-nya begitu, press conference-nya itu isinya. Ya, itu kan bisa jadi alat bukti itu nanti. Kalau nanti ternyata ada kebohongan di situ kan bisa dijadikan dasar. Oke. Masuk AHU sebodoh itu? Iya sih. Dalam putusannya kan enggak ada. Saya nggak yakin kalau AHU. Tapi kalau percakapan speak secara lesan menyampaikan itu berarti dugaan saya yang dulu benar adanya konspirasi. Yang pertama dulu kita pernah diskusikan. Oke. Ya, berarti dugaan yang adanya konspirasi itu menjadi realistis gitu kan. Nah, Kang Bro, ini kan suratnya oke, jadi agak-agak langsung ke permasalahannya kan gini. Pelaksanaan di Cilegon itu kan atas dasar surat. Pernah kita bahas kan ya? Dulu. Ya kan nggak usah kita ulang, itu kan ngawur. Betul. Salah ngawur, ngawurisasi yang sangat ngawurisasi. Bahasa baru lagi, ngawurisasi. Nah, sekarang ini dalam konferensi pers itu kembali dibacakan surat dari AHU. Nah, sekarang saya tanya, prediksi analisis saya kemarin itu benar enggak kalau ini kekacauan? Iya. Tulisan saya coba kamu runut tulisan betul. saya. Betul. Carut marut ini. Iya, betul. Benar enggak? Benar. Ini saya nulis secara akademis loh, bukan asal-asalan loh itu. Iya, benar. Makanya kenapa saya hubungin Kang Bro malam-malam? Justru itu karena beberapa kali kita wawancara juga ya. Saya mengatakan. Nah, apa yang bisa bukan disangkutnya, yang bisa dikaitkan dengan Kongres itu terhadap pidananya? Tadi kalau ada kecurangan, perdatanya apa? Ya kan tadi kan sudah pasalnya. Betul. Bahkan 378 tipu daya itu kalau irisannya dengan bad ranking, yang saya sering nyindir bad ranking Iya, betul, bad ranking, betul. Nah, itu kan perdatanya di 1326, 1327 KUHP. Tapi kalau mau memulai kan tetap di 1320. 378 KUHP. Ya, itu yang KUHP, ya, yang perdatanya dulu. Perdatanya kan 13... saya ngomongnya dari perdata toh. Ya, 1326, 1327. Ada irisannya, tapi di Indonesia ini hal-hal yang demikian itu nggak bisa sekedar argumentatif, harus dibuktikan di pengadilan.
Misalnya Anda sebagai anggota nih nggak Mm-mm. terima, atau Jabar atau Sulawesi nggak terima nih, Mm-mm. dia gugat secara perdata Mm-mm. tentang masa kepengurusan yang AHU ikut campur dengan ngaburisasi, nabrak undang-undang, nabrak anggaran dasar rumah tangga. Oke. Jelas itu otoriter banget. Dia Hmm. menentukan sampai Agustus itu terus tidak masuk akal. Oke. Nah, itu misalnya ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Misalkan Mm-mm. dari Sulawesi yang dipakai alasan tadi kambing hitam, Jabar dan dari Jabar Sulawesi. Heeh. kembali hitam. Jabar ini kan sudah jatuh tertimpa tangga. Jatuh ketimba duren, Sudah Bang. Tangga cuma benjol doang. Duren, Bang. Duren ada Jadi durinya. Jabar ini kan jatuh tertimpa tangga. Saya katakan jatuh itu ada. Sudah dianiaya, dindolimi, dipindah, ini di tempatnya Heeh. oleh AHU, oleh kekuasaan, kan ini otoriter sebenarnya. Ada Rahu. Kalau Pak Menteri saya yakin enggak itu ya. Kemudian masih ditambah sekarang ini kan mereka ya, mohon maaf ya, di kubunya incumbent itu sampai ada saya temukan, saya baca-baca itu ada yang nge-share di Jawa Tengah ini. Ada, saya kalau yang lainnya enggak. Ada yang nge-share 3 anjing ya gitu. Itu terus dikomentari itu di situ kan, asu kabeh kan gitu. Maksudnya kan untuk nah, itu kan seakan-akan mereka tuh marah karena diundur ini. Tapi kalau saya secara pribadi, yang harusnya marah itu adalah pengwil se-Indonesia. Oke. Diundur sampai Agustus tuh. Lama. Kenapa? Ya ini kalau kita kaji dari kajian teori hukum, ini nilai kepastian hukumnya nggak ada. Nilai, misalkan kita kaji aja dari teori dasar hukum aja, namanya triadism law. Triadism law itu teorinya, orang kadang-kadang salah. Teori keadilan, teori kemanfaatan, teori itu orang nggak ngerti. Kalau orang ngerti itu nyebutnya namanya teori triadism law. Teori triadism law itu teori dasar hukum. Itu pencetusnya namanya Gustav Radbach. Gustav Radbach ya. Gustav Radbach. Ya, itu tulisannya Radbruch gitu. Tapi Radbruch. bahasa Jerman, ya, bahasa Jerman. Bacanya Bach. Bach, ya. Radbach. Ya, Gustav Radbach. Nah, itu ada 3 nilai dasar dalam triadism law. Nilai keadilan. Itu nggak boleh nyebutnya juga nggak boleh lompat-lompat, nggak boleh terbalik. Oke. Kalau orang nggak ngerti teorinya, nggak ngerti dasarnya, ngawur nyebutnya, nggak baca buku aslinya. Kalau Gustav Radbach kan nggak boleh ini. Jadi harus urut nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai kepastian. Keadilan, kemanfaatan, keadilan. Kepastian. Kepastian. Keadilan lagi. Nilai keadilan itu filosofi. Nilai kemanfaatan itu sosiologis. Oke. Kemudian satunya lagi namanya nilai kepastian, itu namanya dogmatis. Oke, siap. Nah, dari sisi itu kajian tentang kongres ini kan jelas dari situ. Nilai keadilannya gimana tentang Jawa Barat, sudah diperlakukan tidak adil, kemudian tertimpa tangga sekalian sekarang, dijadikan kambing hitam, tangganya nilai ada duren. kemanfaatannya sekarang. Kalau dikaji nilai kemanfaatan, sekarang ini dengan putusan AHU itu manfaatnya apa? Bukan ada manfaatnya, kacau, malah dia membuat carut marut. Oke. Ya, rembuk nasional itu carut marut. Udah melanggar carut marut. Kemudian dipakai dasar oleh mereka. Yang saya tulis dalam tulisan saya itu dijadikan tumbal. Iya dong. Tumbal. Iya, dipakai dasar. Karena kebodohan dari si membuat surat itu yang mendasarkan KDK. Ini kan pemerintah harus dibedakan, ini institusi pemerintah dengan institusi yang non pemerintah. Gitu loh. Inilah kalau kita tuh nggak punya ilmu itu kan akhirnya kan gitu. Akhirnya kan kalau dalam bahasa Arab yang saya sering sebut namanya jahil mursod. Ya, sering banget itu disebut. Kebodohan yang nyata.